Oke, eh ini ya sudah saya record. Jadi kita mulai untuk combanya. Jadi topiknya untuk yang di Meet ini adalah tentang dualisme gelombang partikel. Nanti untuk bahasan singkatnya terkait energi foton, habis itu efek fotolistrik, mungkin nanti hukum radiasi Planck sama hamburan Compton. Kira-kira nanti fokusnya di sana. Nah, untuk utamanya dulu mungkin yang harus ditekankan itu adalah energi foton ya di sini. Rumusan tentang energi foton atau energi cahaya. Nah, jadi dari sini si Planck itu dia bilang energi foton itu tidak bergantung pada amplitude tapi bergantungnya pada frekuensi. Nah, jadi di sini energi foton bergantung frekuensi. Nah, dengan persamaannya mungkin udah tahu di sini energi foton biasa dirumuskan sebagai HF ya, HF. Atau ada yang menuliskan dengan HANU, yaitu cuma huruf aja itu nggak masalah. Dengan H itu adalah konstanta Planck. Nah, nilainya itu disarankan hafal ya. Takutnya di ujian ya mungkin dikasih dan mungkin juga enggak kan. Seenggaknya hafal yang SI. Di sini kalau untuk yang SI, H itu 6, biasanya kita pakai 6,63 kali 10 pangkat minus 34 Joule sekon. Nah, ini dalam SI. Untuk F itu sih frekuensi fotonnya. Tentu saja frekuensi itu dalam Hertz ya. Hertz itu juga SI, jangan lupa per sekon. Nah, eh, kalau misalkan diungkapkan dalam lambda, bagaimana di sini? Nah, foton itu juga berlaku seperti gelombang. Di sini ingat hubungan kecepatan gelombang, terutama kan kita ngomongin cahaya ya di sini atau foton. Di situ perumusannya kecepatan gelombang atau kecepatan cahaya di sini adalah lambda dikali F. Nah, ini rumus bantuannya. Jadi hubungan ini perlu diingat. Kenapa? Karena kalau misalkan ditanyakan dalam lambda, teman-teman bisa ubah rumusnya energi foton itu jadi dalam bentuk lambda. Jadi kalau emang C sama dengan lambda kali F, berarti kan saya bisa tuliskan F sama dengan C per lambda. Jadi ungkapan lain energi foton bisa dituliskan juga dengan HC per lambda. Nah, gitu. Jadi bisa diakalin salah satu aja yang diingat terus ikut ingat hubungan yang lain nanti bisa diturunkan gitu. Ini ada konstanta yang perlu dihafal juga ya. C itu kecepatan cahaya. Kecepatan cahaya dalam vakum ya di sini maksudnya. Dengan nilainya itu dalam SI saya tuliskan 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Lalu untuk lambda itu panjang gelombang cahayanya. Panjang gelombang cahaya atau fotonnya tentu saja ini saya masih ngomongin SI dalam meter. Nah, gimana nanti kalau misalkan di soal ditanyakan dalam nano atau nanti misalkan energinya minta elektron volt ya itu tinggal konversi aja. Mungkin konversi-konversi yang membantu bisa ya, konversi yang mungkin membantu. Pertama terkait konversi energi. Di sini biasanya kalau kita mau menghitung panjang gelombang, misalkan itu nggak dikasih data kayak HC sama dengan 1240 elektron volt nanometer, nah itu kita perlu otak-atik sendiri. Di sini 1 elektron volt itu kita ambil 1,6 kali 10 pangkat min 19 Joule. Nah ini ingetannya ini sama aja dengan muatan 1 elektron gitu ya. Nah, terus untuk lagi biasanya kalau dalam foton kan kita ngomongin panjang gelombang, biasanya kita ungkapkan dalam nano atau dalam piko, yaitu bisa diingat aja. Untuk 1 nanometer itu dia 10 pangkat min 9 ya, 10 pangkat min 9 meter. Kalau 1 piko itu ya tinggal bawahnya lagi berarti 10 pangkat min 12. Mungkin ada lagi satuan lain angstrom ya. Angstrom itu 10 pangkat min 10 meter. Nah, ini mungkin kepake. Kapan makainya ya tergantung kondisi ya. Eh, Kalau misalkan hitung-hitungan dalam SI ya pakailah meter dulu, ubah semuanya dalam SI, energinya juga dalam Joule. Tapi kalau misalkan udah ada satuan yang sesuai, udah dalam nano atau elektron volt ya udah tinggal hitung aja. Nanti kita coba beberapa contohnya ya untuk penggunaan satuan. Itu penting, jangan sembarangan masuk-masukkan rumus. Nah,
Lalu apalagi di sini untuk energi foton yang perlu diketahui itu adalah korelasinya dengan lambda atau dengan frekuensi juga. Jadi di sini kegunaannya teman-teman bisa ngecek seenggaknya peristiwa ini masuk akal atau enggak. Nah, pertama di sini kalau kita lihat energi foton itu kan Hc per lambda. Biasanya kita dalam lambda bisa dilihat ini energi foton itu berbanding terbalik dengan lambda. Artinya apa? Kalau lambdanya besar, maka energi fotonnya juga kecil. Dan sebaliknya. Kalau frekuensi, ya bisa aja sih. Kalau kita ungkapkan dalam frekuensi, berarti kan HF, maka energi foton itu kan sebanding dengan frekuensi. Artinya kalau frekuensinya besar, maka energi fotonnya juga besar. Biasanya yang kita pakai itu masalah lambda. Biasanya kan soal-soal terkait efek fotolistrik atau nanti Compton itu kita menganalisa lambdanya. Oke, di situ. Mungkin ada juga yang perlu diketahui terkait spektrum gelombang elektromagnetik ya. Nah, spektrum gelombang EM dari gelombang radio, habis itu ada gelombang mikro, inframerah dan seterusnya itu seenggaknya bisa tahu ini ada radio, ini ada mikro, ini ada inframerah, ini ada cahaya tampak. Cahaya tampak pun itu urutannya Magicu Hibiniu. Oh, sorry. Ini urutannya pun Magicu Hibiniu. Terus habis itu ada UV, lalu ada sinar X, lalu ada sinar gamma. Misalkan disuruh membandingkan gitu. Terus ditanyakan apakah cahaya atau gelombang elektromagnetik yang digunakan mampu untuk memenuhi memenuhi fenomena yang diinginkan. Nah, itu tinggal cek aja di sini. Di sini ingat kalau untuk spektrumnya seperti ini, semakin ke bawah ini lambdanya turun, maka di sini energinya naik. Ya, semakin ke bawah semakin naik. Oke, itu untuk pengetahuannya aja. Nah, ini seenggaknya jadi awalan untuk energi fotonnya dulu. Jadi konsep energinya bergantung pada lambdanya seperti apa, konstanta-konstantanya itu seenggaknya tahu. Baru nanti kita pakai mungkin baru kelihatan di fotolistrik atau Compton. Oke, eh nah mungkin langsung aja ya. Kita coba ke efek fotolistrik. Nah, untuk efek fotolistrik sendiri itu sederhana. Dia peristiwa terlepasnya elektron. Elektron pada permukaan plat logam akibat tumbukan foton ya. Jadi kita tumbuk dengan foton, nanti elektronnya bisa lepas, kasarannya gitu. Jadi kalau ngomongin gambaran, kurang lebih ya ini katakanlah plat, gitu ya. Katakanlah platnya, habis itu ada foton ke sana, nih foton gitu. Nah, terus menembuk plat ini akhirnya ada elektron, ini aja, elektronnya jatuh gitu. Nah, kasarannya begitu untuk gambaran. Nah, konsepnya bagaimana di sini? Konsepnya di sini jika energi fotonnya cukup, maka elektronnya lepas gitu aja. Dengan untuk persamaannya, persamaan fotolistrik ini energi foton yang dikeluarkan adalah fungsi kerja ditambah energi kinetik maksimum atau biasanya ditulisnya pakai Kmax ya. Nah, Kmax ini juga boleh. Apa ini tiba-tiba ada fungsi kerja, apa ini tiba-tiba ada kinetik maksimum. Nah, nanti kita lihat. Di sini EF tadi itu ada energi foton yang digunakan. Ini terkait namanya fungsi kerja. Nah, fungsi kerja ini perlu diketahui, itu maksudnya adalah energi foton minimum untuk melepaskan si elektron. Ya, EF minimum untuk melepas elektron.
Nah, bayangan kita gimana caranya energi foton itu minimum? Ingat tadi energi foton itu kan ada beberapa persamaan, ada Hc per lambda, ada juga yang pakai frekuensi kan H kali F. Nah, kalau misalkan mau energi minimum, katakanlah kita menggunakan yang lambda ya di sini, biar ini kecil, berarti kan ininya besar lambdanya. Jadi kondisi ini fungsi kerja itu terjadi pada kondisi lambda yang maksimum atau lambda maksimum yang diperbolehkan agar efek fotolistrik bisa terjadi. Biasanya kita sebut sebagai panjang gelombang ambang ya di sini. Hal yang sama juga terjadi pada frekuensi. Kalau kita tinjau untuk E sama dengan H kali F, berarti kalau mau energinya kecil, frekuensinya juga harus kecil. Maka dalam kasus ini itu digunakan frekuensi yang minimum. Ini dua hal ini sama saja, apa nggak perlu pusing. Konsepnya itu perlu tahu, oh kalau lambda maksimum berarti energinya udah paling kecil nih. Energi minimal itu maksudnya apa? Ya fungsi kerja yang dikatakan kayak gitu. Frekuensi minimum, frekuensi apa? Oh kalau frekuensi minimum itu energi fotonnya berarti yuk paling kecil juga. Berarti itu lagi ngomongin fungsi kerja. Itu penting. Itu tentang fungsi kerja. Nah, lalu Kmax itu adalah si energi kinetik maksimum dari elektron. Kenapa energi kinetik maksimum di sini simpel aja sih sebetulnya. Kalau misalkan kita tabrak atau tumbuk foton ke plat ini, kan nanti elektronnya lepas. Elektron kan nanti punya suatu energi awal kan, ya namanya energi kinetik maksimum di situ. Maksimum ya masih awal-awalnya, belum terpengaruh sama potensial atau segala macam. Nah, baru nanti pada percobaan efek fotolistrik, kita kenalkan yang namanya potensial henti. Nah, jadi konsepnya ini seluruh energi kinetiknya elektron diubah menjadi potensial. Makanya dari sini dituliskan juga si energi kinetik maksimum itu sebagai E muatan elektron dikali V stop atau potensial henti. Konsepnya itu aja. Jadi energi kinetik elektron diubah semua jadi potensial, maka persamaan fotolistrik juga bisa dituliskan sebagai fungsi kerja ditambah EV stop. Nah, ini juga persamaan lain. Begitu. Oke, dengan tadi E itu adalah muatan listriknya. Muatan listrik ini juga harus tahu ya. Kalau misalkan diungkapkan dalam elektron, ya tentu saja satu elektron. Atau sama aja 1,6 10 pangkat min 19 Coulomb. Gitu. V stop itu yang kita sebut sebagai potensial henti. Tentu saja satuannya dalam volt. Nah, ini untuk satuan ya. Kalau misalkan diungkapnya satuan muatan listrik dalam E atau elektron, ya udah ini kalau misalkan kita biarkan E dan ini satuannya V ya energi kinetiknya kita bicarakan dalam elektron volt gitu aja, nggak perlu diubah ke coulomb atau apa nanti jadi joule itu nggak. Itu untuk dasarnya dari si fotolistrik dulu ya. Simple sebetulnya. Energi foton menumbuk plat. Kalau misalkan lewat fungsi kerja, berarti ada sisaan energi kinetik maksimum. Kalau misalkan mau dihentikan, pakai potensial EV stop. Dan bisa kita cari, kalau misalkan energi fotonnya nggak cukup di bawah fungsi kerja, berarti ya udah elektronnya itu nggak bakal copot. Nah, kalau elektronnya nggak copot, ya udah, berarti nggak ada fotolistrik di sana. Jadi bisa diartikan juga fungsi kerja itu sebagai apa ya, bila dibilang KKM lah kayak gitu. KKM agar terjadinya efek fotolistrik. Kayak gitu kira-kira. Oke, mungkin untuk teorinya dulu ada yang mau tanyakan mungkin? Oke, nggak ada. Nah, mungkin kita coba soal ya. Nah, ini contoh soal.
Saya ambil beberapa dari UTS tahun kemarin, atau dari soal modul, atau mungkin dari kuis ya. Sebentar, saya ambilkan dulu. eh Ambil dari boson aja. Bang Duko, sebelumnya boleh izin tanya dulu nggak? Ya. Untuk tadi kan energi foton sama dengan Kmax kali fungsi tambah fungsi kerja. Nah, Kmax itu kan energi kinetik. Itu boleh kita representasikan jadi setengah mv kuadrat atau enggak? Bisa atau enggak? eh Boleh, boleh aja kalau misalkan ditanyakan kecepatannya si elektron setelah lepas ya, setelah terjadi efek fotolistrik. Cuma jarang aja sih, jarang ditanyain. Tapi kalau bisa, bisa di situ. Semisal bisa itu berarti M-nya itu M milik si elektron atau si fotonnya? Eh, Foton nggak punya massa ya. Oh enggak, Jadi ya ya, jadi berarti konsepnya di elektron. situ elektron. Jadi nanti kalau misalkan ditanyakan eh, kecepatan maksimum elektron, maksudnya kecepatan si elektron tepat setelah lepas dari efek fotolistrik, berarti kan kita dapatkan kinetiknya itu adalah fotonnya dikurang fungsi kerjanya kan. Gampangannya kayak dipotong dulu sama fungsi kerja, sisanya berapa gitu. Itu kinetiknya si elektron. Nah, baru kita tetapkan kinetiknya si elektron berarti kan ya setengah mv kuadrat kan. Maka V-nya bisa dicari dengan akar 2 MK gitu kan. Dengan M-nya itu ya massa elektron 9,1 10 pangkat min 31 kilo. Nah, itu ya tinggal dihitung aja. Gitu ya, itu misal ditanyakan kecepatan. Oke Bang, makasih Bang. Oke. eh yang lain mungkin? Oke, kalau nggak ada, kita coba soalnya ya. Nah, ini saya ambil dari soal modul modul 3 nomor 1. Saya rasa ini udah ditugaskan ya di semua kelas. Harusnya udah pada dapet. Kuncinya juga udah di udah di-share juga harusnya. Oke, soal nomor 1 dari modul 3 nomor 1. Ini saya kasih keterangan, ini modul 3 nomor 1. Tahun 2025. Jika cahaya dengan panjang gelombang 450 nano mengenai kalium, fotoelektron dengan potensial henti sebesar 0,52 volt dipancarkan. Jika panjang gelombang cahaya yang datang diubah menjadi 300 nanometer, potensial henti yang dihasilkan adalah 1,9. Dengan hanya menggunakan angka-angka ini, beserta nilai kecepatan cahaya dan muatan elektron, tentukanlah A. Fungsi kerjanya berapa, yang B. Nilai konstanta Planck-nya berapa. Nah, itu mungkin yang eh, B ya, yang baru, yang belum kita bahas. Nah, jadi gimana cara kita menentukan ini? Pertama, apa sih yang diketahui di sini? Konsepnya itu kalau misalkan kita kasih lambda sebesar 450 nano, dia punya potensial henti sebesar 0,52 elektron volt. Bisa dilihat satuannya bukan joule, satuannya ini elektron volt. Kalau misalkan lambdanya adalah 300 nano, ternyata dia butuh potensial henti sebesar 1,9 elektron volt. Pertanyaannya yang A itu adalah fungsi kerjanya berapa. Konsepnya di sini kan itu cuma merubah, sorry, di sini kan kalau misalkan kita pasang lambda berbeda kan dibutuhkan phase stopnya berbeda. Kenapa? Idenya ingat kalau lambdanya turun, bisa dilihat ini, berarti kan energi fotonnya kan naik. Otomatis sisaan setelah dipotong fungsi kerja kan bertambah. Makanya dia butuh potensial henti yang lebih besar juga. Konsepnya di sini fungsi kerja itu selalu sama. Fungsi kerja dari bahan itu ya selalu sama untuk setiap kasus. Ya. Jadi eh, mau di sini fungsi kerjanya
sama. Jadi kita bisa bikin persamaan nih. Kondisi 1, untuk lambdanya yang 450 nano, dengan V-stopnya itu adalah 0,52 elektron volt. Kita bisa bikin persamaannya kan. Di sini energi foton itu adalah V ditambah Kmax. Tentu saja ini karena kondisi 1 saya kasih angka 1 ya di sini. Nah, Kmax-nya sendiri saya ubah dengan ungkapan E kali V-stop yang tadi. Kenapa? Karena yang diketahui kan ya V-stop kan. Saya namai V-stop 1 ya di sini. Nah, energi fotonnya sendiri gimana? Energi foton kan kita bisa ubah jadi Hc per lambda kan ya. Hc per lambda, lambdanya lambda 1, itu V ditambah E V-stop 1. Ingat misi kita adalah mencari V, tapi kita juga belum tahu H, karena ya ditanyakan juga kan di soal nomor B, konstanta Planck atau H-nya berapa. Nanti kita bisa akal-akalin, mungkin kita bisa eliminasi dan seterusnya. Ini simpen dulu persamaan 1. Kalau kita ngomongin kondisi 2, dengan lambdanya itu adalah 300 nano, V-stopnya itu adalah berapa tadi? 1,9. Ya, kita bisa tuliskan hal yang sama kan ya. Hc per lambda 2 adalah V ditambah E V-stop 2. Di persamaan 2. Ingat tujuan kita mencari V, jadi V-nya jangan dihilangin dong. Usahakan V-nya tetap ada. Mungkin kita bisa eliminasi si H-nya. Bisa. Nah, jadi kita coba eliminasi ya di sini. Kalikan, sorry. Ya, di sini persamaannya bisa saya ubah. Hc per lambda 1 sama dengan V ditambah E V stop. Maka saya bisa ubah Hc, ya tinggal V kali lambda 1 ditambah E V stop 1 kali lambda 1 kan. Tujuannya apa? Nanti Hc-nya bisa saya kurangin semua. Hc per lambda 2 itu adalah V ditambah E V stop 2. Maka Hc adalah V lambda 2 ditambah E V stop 2 lambda 2. Kalau saya kurangin sekarang, nah saya tidak perlu memusingkan Hc, jadi tinggal mengurusin yang ini. Tentu saja yang sebelah sini 0 kan? 0 sama dengan V lambda berapa ini? 1 kurang 2 ya, berarti lambda 1 kurang lambda 2 ditambah. Nah, ini E-nya bisa keluar, dalamnya tinggal V stop 1 lambda 1 dikurang V stop lambda 2. V stop 2 lambda 2. Jadi pindah-pindah ruas saja kan? Ini saya mungkin V-nya yang saya pindah ke sana ya. V ini kan harusnya jadi negatif kan? Berarti ininya saya balik aja. Lambda 2 kurang lambda 1 sama dengan E V stop 1. Aduh, macet. V stop 1 lambda 1 dikurang V stop 2 lambda 2. Jadi saya dapat V-nya di sini. V-nya berarti ini tinggal dipindah jadi bagi kan? Berarti E V stop 1 lambda 1 dikurang V stop 2 lambda 2 per lambda 2 dikurang lambda 1. Nah, tinggal masuk aja nih angkanya. Nah, tapi yang perlu diperhatikan juga nanti keluarnya satuannya apa di sini. Kalau misalkan udah lihai di sini, ini udah tahu, kita nggak perlu ubah lambda segala macam. Karena apa? Kalau yang bawah ini lambdanya tadi nano, yang atas kan nano juga. Nano bagi nano kan jelas hilang. Nah, tapi mungkin untuk belajar, saya sertakan aja ya satuannya. E-nya saya biarkan dalam elektron, berarti nanti keluarnya elektron volt. Saya biarkan E, V stop 1 kan tadi berapa? 0,9, berapa tadi? Lupa, 0,52 ya. 0,52 volt dikali lambda satunya itu 450 nano dikurang yang ini tadi 1,9 volt dikali 300 nano. Yang bawah itu tadi 300 nano
dikurang 450 nano. Nah, ini tinggal dihitung aja satuannya jadi apa. Yang ini kan volt kali nano, ya udah biarin volt nano. Yang ini juga volt nano. Berarti kalau kita kurangin berapa itu? Saya belum ngitung juga. 1,9 kali 300. Min ya. Min 336. Nah, ini satu elektron ya saya kalikan dengan voltnya, elektron volt nano. Per satuan yang bawah itu kan nano kurang nano ya tetap nano kan, per 150 nano. Bisa dilihat ini sama-sama nano kan akhirnya bisa kita coret, jadi kita tinggal mikirin angka. Oh sorry, bawah negatif ya. Nah, jadi tinggal bagi 150 aja, kita dapatnya itu min bagi min plus 2,24 elektron volt. Nah, jadi satuan fungsi kerjanya itu kita dalam elektron volt. Emang biasanya orang lebih nyaman untuk fungsi kerja dalam elektron volt ya skalanya soalnya dalam skala kecil ya. Kalau pakai joule ini susah ngungkapinya. Bayangin satu elektron volt itu 10 pangkat min 19. Ini berarti kali 1,6 berapa? 3, berapa 10 pangkat min 19. Itu orang nggak kebayang. Makanya orang lebih pilih elektron volt. Tapi intinya satuan penting ya. Di sini tidak perlu diubah, bisa dilihat kenapa? Karena kalau atas kita bermain dengan nano, bawah dengan nano juga, nano dengan nano bisa hilang. Keluarnya jadi elektron volt saja. Elektronnya pun kan ada angka sebetulnya. Si 1,610 pangkat min 19 Coulomb. Nah, tapi kita biarin aja dalam elektron ya kenapa? Karena kita maunya satuannya dalam elektron volt. Nah, kayak gitu. Oke, itu untuk yang A dulu. Ada pertanyaan dulu mungkin untuk yang A? Oke, nggak ada. Nanti kita lanjut yang B ya. B itu pertanyaan konstanta Planck berapa? Yang tadi B itu konstanta Planck-nya berapa? Nah, kan kita udah punya ungkapan ya HC sama dengan sekian, HC sama dengan sekian ya terserah mau pakai yang mana. Soalnya kan V-nya udah tahu nih 2,24 elektron volt. Ya tinggal kita urus si H-nya. Oke. Nah, jadi kita pakai persamaan satu boleh saja. Saya punya HC sama dengan V lambda 1 ditambah V stop 1 lambda 1. Nah, berarti hanya semua ini saya bagi C ya. Berarti V ditambah V stop 1 sama-sama punya lambda 1, lambda satunya saya keluarkan dibagi dengan C. Oh sorry, saya lupa nulis H-nya. Nah, H ya, H sama dengan ini. Satuan, jangan lupa nanti satuannya apa? Di sini kita tahu V-nya itu kan dalam elektron volt. Ini E sama volt, berarti elektron volt tambah elektron volt aman. Ya, lambdanya ini nah, lambda itu kan nano di sini. Kalau C kan kita tahu, C itu kan ini 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Nah, si meternya itu yang perlu kita ubah karena yang atas ini nano. Biar nano bagi nano atau meter bagi meter itu terserah mau diubah ke yang mana. Mungkin saya ubahnya ke dalam nano aja ya yang bawah. Jadi ini 3 kali 10 pangkat 8 meter. Meter jadi nano kan kali 10 pangkat 9 ya. Berarti 3 10 pangkat 8 kali 10 pangkat 9 nanometer per sekon. Atau 3 kali 10 pangkat 17 nanometer per sekon. Nah, jadi ini kita bisa hitung ya di sini. V-nya tadi 2,24 ditambah, sorry, ini kan elektron volt. Ditambah V stop-nya itu dikali V stop-nya tadi yang satu itu 0,52 volt. Terus untuk lambda satunya tadi itu adalah 450 nano. Yang bawah itu kan C 3 kali 10 pangkat 8. Ini berarti 3 kali 10 pangkat 17 nanometer per sekon. Ya, berarti kalau kita ubah jadinya berapa di sini?
Ini kan elektron volt tambah elektron volt, oke aman, tinggal dihitung. 2,24 ditambah 0,52. Berarti kan 2,76. 2,76 elektron volt. Nah, ini kan nano sama nanonya mungkin saya coret aja nggak apa-apa. Kan udah sama ya. Tinggal kita kalikan 450. Satuannya udah hilang. Per 3 kali 10 pangkat 17 per sekon. Nah, berarti kita tinggal hitung angka itu. Kali 450 bagi 3 bagi 10 pangkat 17. Kita dapat kisaran H itu 4,14 kali 10 pangkat min 15. Satuannya ini kan elektron volt dibagi per sekon. Berarti kan dikali sekon ya, sama aja. Elektron volt sekon. Kayak gitu. Loh, kok beda sama yang tadi? Tadi kan kita kenalnya H itu kan 6,63 10 pangkat min 34 joule sekon. Itu kan cuma beda satuan aja ya. Kalau kita bandingin dengan H yang 6,63 kali 10 pangkat min 34 Joule sekon, bisa-bisa aja, silahkan untuk ngecek. Jadi kan yang Joule sekon, sorry, bukan Joule per sekon. Tinggal ubah aja si elektron volt menjadi Joule kan. Si ini ubah aja ke Joule. Ingat, satu elektron volt itu kan 1,6 kali 10 pangkat min 19 Joule. Nah, jadi kalikan aja si ini dengan 1,6 10 pangkat min 19. Kalau kita kalikan, itu dapatnya kisaran 6,624. Ya, oke lah di situ ya. Jadi di sini kalau dalam Joule, berarti hanya itu ya 4,14 10 pangkat min 15 kalikan lagi dengan 1,6 10 pangkat min 19, kita kisaran 6,624 kali 10 pangkat min 34 Joule sekon. Ya, oke lah untuk apa? Untuk konstanta Planck-nya. Jadi itu ya cara ngeceknya. Bisa dalam satuan ini betul, tapi kalau misalkan ragu kenalnya yang SI tadi ya balikin aja ke SI buat belakang-belakangan. Nah, Joule sekon. Jadi kita tahu nilai benarnya dan ya oke lah gitu. eh Ya itu contoh soal pertama untuk fotolistrik. Ada pertanyaan dulu mungkin untuk yang A sama B ini? Ada? Oke, mungkin saya ambilkan dari ini ya, dari soal UTS yang kemarin aja di Boson. Bentar, saya ambil dulu. Ini soal UTS tahun 2024. Kurang lebih sama ya, ya cuma beda apa ya, beda urutan pengerjaan aja yang ditanyain. Ini UTS, UTS tahun 2024. Nomor 3. Oke, seberkas cahaya monokromatik membentur ya, membentur plat litium yang memiliki fungsi kerja 2,93 elektron volt. Yang A, tentukanlah panjang gelombang ambang lambda 0 untuk litium. Panjang gelombang ambang adalah panjang gelombang maksimum agar efek fotolistrik dapat terjadi. Oke. Yang B, jika potensial penghalangnya 2 volt, tentukan panjang gelombang lambda dari cahaya tersebut. Yang C, panjang gelombang de Broglie minimum dari elektron yang keluar dari plat litium diketahui Hc sekian, massa elektron sekian. Nah, ini ada keterangan penggunaan besaran-besaran dengan satuan tertentu. Di sini udah dikasih langsung Hc-nya itu 1240 elektron volt nanometer, massa elektronnya dalam mega elektron volt per C kuadrat. Nah, ingat angka nggak boleh sembarangan, satuan harus dicek ya. Apa aja yang kita ketahui di sini? Pertama itu yang kita ketahui tentang fungsi kerja ya. Fungsi kerjanya itu 2,93 elektron volt. Apakah harus diubah ke joule? Ya nggak perlu juga sih di situ. Karena bisa dilihat satuan-satuannya kita bermainnya dalam elektron volt. Elektron volt, ya udah biarin aja elektron volt di situ ya. Terus apa nih yang A? Panjang gelombang ambang.
Atau tadi lambda 0 ya disimbolkannya. Tadi dideskripsikan panjang gelombang ambang adalah panjang gelombang maksimum agar efek fotolistrik dapat terjadi. Idenya di situ ini adalah lambda max agar fotolistrik terjadi. Ingat, kalau lambdanya besar, berarti kan energi fotonnya kecil. Maka ini berkaitan dengan energi foton terkecil, atau ini maksudnya adalah fungsi kerja. Jadi berkaitan dengan fungsi kerjanya di sini. Oke, jadi terkait lambda ambang atau frekuensi ambang itu berkaitan dengan energi foton terkecil yang memungkinkan untuk efek fotolistrik bekerja. Nah, itu berkaitan dengan fungsi kerjanya ya. Jadi kita tahu kalau misalkan pada kondisi lambdanya sama dengan lambda 0, maka energi fotonnya akan sama dengan fungsi kerjanya. Atau dalam kasus ini, si kinetik maksimum elektronnya itu sama dengan 0. Maksudnya apa ya? Copot doang elektron yang nggak bergerak maju atau kemana gitu, cuma copot. Nah, terus ditanyakan lambda, ya udah energi foton kita tahu itu adalah Hc per lambda. Lambdanya lambda 0 ya di sini, sama dengan fungsi kerja. Maka tinggal pindah-pindah ruas saja kan. Lambda 0 pindah sana jadi atas, V pindah sini jadi bawah. Berarti saya punya lambda 0 itu adalah Hc per V. Oke, kita dapat persamaan ini. Masukin angka aja, Hc-nya kan dikasih tahu. 1240 elektron volt nanometer. Nah, jadi masukin aja 1240 elektron volt nanometer per V-nya itu dikasih 2,93 elektron volt. Bisa dilihat satuannya ya. Ini kan elektron volt nano bagi elektron volt, ya tentu saja tinggal nano keluarnya. Jadi panjang gelombang yang kita bicarakan itu dalam nano. Tinggal kita bagi aja angkanya. Itu dapatnya 432. Kisaran 432, kebalik sorry, 423. 423,21 lah nano. Oke, di situ. Ingat satuan. Kalau ragu, tulis saja satuannya nggak apa-apa. Itu untuk yang A. Nah, gimana dengan yang B? Di sini dibilang kalau potensial penghalangnya itu adalah 2 volt, panjang gelombang lambdanya berapa di situ? B, kalau phase stop-nya adalah 2 volt, maka lambdanya yang kita gunakan itu berapa? Berarti konsepnya di sini energi foton ini udah lebih dari fungsi kerja, maka kan akan ada sisa energi untuk energi kinetik si elektronnya. Energi kinetik elektronnya itu yang dihentikan oleh phase stop ini. Jadi kata kuncinya kalau misalkan lupa ungkapan yang phase stop, mulai aja dari sini. Kita tahu nanti energi kinetik itu diubah seluruhnya jadi energi potensial. Maka kita bisa tuliskan kinetik maksimum itu ya sama dengan E kali V stop. Nah, lalu terkait fotolistrik kita tahu energi foton yang digunakan yang mana itu adalah Hc per lambda itu akan sama dengan fungsi kerjanya ditambah kinetik maksimum. Ya tadi kan energi foton sebagian untuk ini, sebagian untuk ini. Maka dari sini lambdanya ketahuan ya. Bisa terserah cara pengerjaannya mau dimasukin angka dulu boleh atau diubah-ubah persamaannya dulu boleh. Cuma mungkin saya biasakan pakai ubah persamaan dulu ya. Kan diinginkan lambda. Lambdanya pindah aja dulu ke sana. Ya kan jadi kali. Maka Hc sama dengan V ditambah Kmax dikali lambda. Nah, berarti lambda udah sendiri di sini bisa kita buang si V tambah Kmax-nya ke sana jadi bagi kan. Maka kita dapat lambdanya itu adalah Hc per V ditambah Kmax. Nah, Kmax-nya sendiri bisa dicari dari sini aja. Kalau misalkan tadi phase stop-nya 2 volt, berarti ya Kmax-nya E kali 2 volt, ya berarti kan 2 elektron volt gitu ya. Tinggal kita masukin aja ke sini.
Berarti yang Hc tadi 1240 elektron volt nanometer. Yang V-nya tadi berapa? 2,93 elektron volt ditambah kinetik maksimumnya tadi itu 2 elektron volt. Berarti sama aja 1240 eh, elektron volt nano per 4,93 ya elektron volt. Bisa dilihat satuannya elektron volt bagi elektron volt hilang. Maka kita akan dapatkan 1240 dibagi 4,39. Nah, ini tinggal ngitung aja kalkulator ya. 240 bagi 4,39. Kita dapatnya 282,46. 46 nano. Nah, kalau misalkan kita bandingkan dengan panjang gelombang ambang atau batas tadi, ini kan lebih kecil. Wajar, soalnya apa? Kalau lambdanya kecil, berarti kan energinya lebih besar. Energi lebih besar, berarti kan ada sisaan untuk kinetik. Nah, jadi jawaban ini wajar. Kalau misalkan kalian dapatkan lambdanya katakanlah 500 gitu. Padahal fungsi kerja lambda ambangnya tadi 480 atau berapa tadi 420 lah. Nah, berarti kan kok lebih besar lambdanya harusnya kan nggak mungkin terjadi. Nah, itu pasti ada yang salah di hitungan. Jadi itu ya sense fisikanya untuk ngecek seenggaknya jawaban ini masuk akal apa enggak kayak gitu. Oh, harusnya bisa gimana? Oh, harusnya nggak bisa gimana? Nah, itu harus tahu. Setidaknya sampai yang nomor B ini ada pertanyaan dulu mungkin. Permisi Bang, Ya. itu kayaknya yang di bawah 4,93 deh Bang. 4,93 ya. Ya Tadi Bang. oh ya, sorry. Makasih. 4,93 ya. Nah, berarti lebih kecil lagi nih. Nah, tinggal kita bagi aja. Nah, itu yang hati-hati ya. Walaupun kayaknya sense-nya ada, nah itu kadang ngetik atau nulisnya itu juga bahaya. 251,52 berarti ya. 251,52. Nah. Oke, makasih koreksinya. Oke, ya ada pertanyaan nggak nih kira-kira? Nggak ada? Oke, kita lanjut ke yang C ya. Nah, untuk de Broglie tadi saya lupa bahas. Nah, ini mungkin perlu juga tentang hipotesis de Broglie. Itu yang jadi jembatan antara sifat partikel dan sifat gelombang. Jadi sebetulnya dasarnya ini apa ya? Simetri aja. Kalau dulu itu kan yang pertama ditemukan foton bisa berperilaku sebagai partikel, dualisme. Dia pengen gini, berarti boleh-boleh aja dong partikel kita treat sebagai gelombang. Nah, hipotesisnya itu si momentumnya dari suatu partikel atau partikel tak bermassa juga bisa, itu adalah H per lambda. Nah, ini penting ya di sini. Dengan P itu momentum, P itu momentumnya. Momentum ini bisa dalam satuan SI atau mungkin satuan yang pakai elektron volt ya, itu juga boleh. H itu tentu saja tadi konstanta Planck. Nggak usah saya tulis lagi, lambda itu ya panjang gelombang kita sebutnya panjang gelombang de Broglie ya, gitu. Nah, permintaannya di situ, kalau kita lihat soalnya yang C tadi, tentukanlah panjang gelombang de Broglie minimum dari elektron yang keluar dari plat litium tersebut. Nah, ini artinya apa? Kalau misalkan diinginkan panjang gelombang minimum tadi, terutama kata kuncinya ini, panjang gelombang minimum, artinya di sini energinya atau kinetiknya atau energi aja lah saya sebutnya, berarti energinya atau momentumnya itu maksimum. Konsepnya sama dengan foton. Berarti berkaitan dengan soal B itu berkaitan dengan kinetik maksimumnya tadi. Jadi dari soal B kan kita tahu energi kinetik maksimumnya elektron. Nah, terus lambdanya berapa dari situ? Lambda yang keluar. Konsepnya gitu ya. Jadi dari soal B atau konsepnya tadi,
dari kinetik maksimum yang terjadi, berapa lambdanya, lambda de Broglie-nya gitu. Oke, itu aja sih pertanyaannya. Nah, caranya bagaimana di sini? Bisa dilihat ini menghubungkan cara kita menghubungkan lambda itu melalui momentum. Jadi kita perlu tahu dulu momentum si elektron. Nah, tapi kalau bayangan kita harus lewat satuan SI, tahu sendiri konstanta Planck-nya itu repot ya, ada kita pakai 6,63, sedangkan yang soal-soal tadi kan kita pakainya elektron volt. Nah, mungkin kita ubah aja momentumnya dulu dalam satuan elektron volt. Ingat, layaknya energi, momentum juga punya satuan lain. Kalau misalkan energi itu ya elektron volt, momentum satuannya cukup elektron volt per C, biasanya yang kita pakai. Tujuannya nanti kalau kita PC ya energi, ya tinggal elektron volt lagi, kayak gitu. Nah, pertama kita bahas dulu dari kinetiknya, energi kinetik elektron. Kita tahu kinetik atau kinetik maksimum dalam kasus ini ya, itu adalah momentumnya kuadrat per 2 massa elektron. Nah, rumus ini dari mana? Kalau misalkan lupa, boleh ambil pakai setengah mv kuadrat dulu, itu juga bisa. Setengah mv kuadrat. Nah, tapi ingat untuk partikel bermassa, kalau misalkan kita ngomongin partikel bermassa, P itu adalah massa kali kecepatan kan? Nah, jadi ubah si kinetik ini dalam bentuk P. Di sini kan mv kuadrat. Berarti kan seenggaknya ada suku kuadrat ya. Berarti saya kalikan M1, tapi saya bagi lagi M1. Maksudnya, berarti setengah MV kuadrat saya kalikan M, saya bagi M gitu, biar sama, ya kan? Nah, tujuannya itu M kali M kan jadi M kuadrat ya. Nah, berarti di sini M kuadrat V kuadrat per 2M kan? Atau M kali V kan P. Nah, berarti saya bisa ubah kinetik maksimum itu adalah P kuadrat per 2M. M-nya di sini massa elektron tentu saja. Dari sini kita bisa ambil si momentum yang sekarang. Ya tinggal dipindah-pindah ruas terus diakarkan kan ya. Berarti P kuadrat adalah 2 massa elektron dikali kinetik maksimum. Berarti P-nya adalah akar 2 massa elektron kali kinetik maksimum kayak gitu. Mungkin biarkan dulu aja, baru nanti kita hitung barengan di de Broglie-nya ya, kayak gitu. Kita dapat ungkapan momentumnya sekarang. Nah, sekarang masuk ke hipotesis de Broglie. Ya, tinggal P sama dengan H per lambda. Berarti kalau kita balik ya lambda sama dengan H per P kan ya? Atau sama dengan H per akar 2 ME kali Kmax. Nah, gimana nih ngitungnya? Kita kan taunya HC ya, kalau dari soal HC itu 1240 elektron volt per nano tadi. Elektron volt nano. Ya udah kalikan aja dengan C atas bawah biar muncul HC kan? Konsekuensinya kalau saya kalikan C yang atas, berarti yang bawah harus saya kalikan C juga dong. C kali akar 2 ME kali Kmax. Nah, C-nya saya masukkan aja sekalian ke dalam akar. Kalau ini pangkat 1 masuk ke dalam akar kan jadi kuadrat ya. Nah, berarti saya bisa tuliskan akar 2 MEC kuadrat Kmax. Ini HC. Kenapa seperti itu? Kalau kita balik lagi tadi, data-data yang diketahui, HC itu adalah 1240 elektron volt nano. Massa elektron itu kan tadi dikasih berapa? Saya lupa. 0,511. Nah ini mega elektron volt per C kuadrat. Ada per C kuadratnya. Kalau kita kalikan dengan C kuadrat ya hilang kan? Jadinya mega elektron volt saja dari situ. 0,511 mega elektron volt per C kuadrat. Nah, hitung-hitungan kita si mega ini kita tafsirkan juga ya. Mega itu ingat itu adalah 10 pangkat 6 juta. Berarti ini sama aja 0,511 kali 10 pangkat 6 elektron volt per C kuadrat dari situ. Nah, sekarang kita masukkan
Saya masih masukkan satuannya biar gampang nanti dibaca. Berarti yang bawah itu 2 kali 0,511 kali 10 pangkat 6 elektron volt per C kuadrat dikali C kuadrat. Tadi kinetik maksimumnya itu 2 ya kalau nggak salah. Ya 2 elektron volt. Dikali 2 elektron volt. Yang atas itu kan 1240 elektron volt nanometer. Nah, yang bawah kita bisa hitung. Ini kan apa jadinya? Di sini kalau kita kalikan 2 kali 0,511 kali 2 ya. Berarti kali 4 itu 2,044 ya. C kuadratnya hilang. Ini kan per C kuadrat kali C kuadrat. Berarti kan ini hilang. Elektron volt kali elektron volt berarti kan elektron volt kuadrat. Nah, berarti yang bawah itu 2,044 kali 10 pangkat 6 elektron volt kuadrat saya gabungnya aja gini. Nah, ini 1240 elektron volt nanometer. Nah, ini langsung aja ya. Di sini kan kalau kita akarkan satuannya itu kan elektron volt kuadrat kena akar cuma elektron volt kan. Yang atas elektron volt aja. Yang sini ini adalah elektron volt, yang sini elektron volt berarti hilang dong. Nah, satuannya tinggal nano di sini. Berarti yang kita bicarakan panjang gelombangnya itu nano. Angka ya tinggal hitung aja kan di situ. Berarti itu kali 10 pangkat 6. Terus kita akarkan. Kalau misalkan di kalkulator nggak ada ya pangkat 0,5 ya. Nah, terus 1240 bagi akarnya tadi. Jadi kita dapatkan langsung aja. Di sini lambda de Broglie-nya itu adalah kisaran 0,867 nanometer. Oke, di situ. Jadi kalau misalkan ditanyakan panjang gelombang dari suatu partikel atau panjang gelombang de Broglie, jembatannya itu adalah momentum. Nah, kalau misalkan ditanyakan pada partikel bermassa ya momentum ya ada hubungannya dengan energi kinetik kan ya. Bisa kinetik adalah P kuadrat per 2M. Kalau lupa ya setengah M V kuadrat atau otak atik aja rumusnya gitu ya. Habis itu kalau udah dapat momentumnya tadi, yang ini masukkan ke de Broglie-nya, kita dapat lambda dari situ. Satuan, hati-hati, nggak harus langsung dihajar P dihitung langsung di sini. Mungkin satukan aja dulu semua, jadi kan lebih kelihatan gitu. Oh ini kita bisa akali jadi bentuk ini, ternyata bisa dihitung seperti ini dan seterusnya. Ternyata hitungannya jadi lebih mudah. Beberapa langkah silahkan di skip ya, maksudnya penulisan apa yang kayak gini ini mungkin nggak terlalu perlu ditulis ulang, langsung hitung aja semua ini juga bisa, tapi satuannya yang hati-hati ya, kayak gitu. Itu untuk pembahasan soal UTS tahun kemarin yang nomor 3, ABC. Ada pertanyaan dulu mungkin? Mau Eh, nanya, oh ya, silakan. untuk kan kita udah dapat konversi untuk yang apa ya, pikometer, nanometer dan lainnya. Kalau untuk yang kayak di atas kilo itu biasanya cuma mega aja ya. Oh, ya bisa mega atau giga biasanya. Kan soalnya kalau kita ngomongin massa partikel, biasanya dalam MeV per C kuadrat, tapi nggak ada salahnya juga untuk dihafal ya. Jadi Hmm. kayak 1 mega, mega elektron volt. Yang penting meganya ya di sini. Itu 10 pangkat 6. Giga, berarti kan atasnya lagi kan 10 pangkat 9. Dihafal aja. Kalau ke atas ini konversinya kayak storage laptop gitu ya. Kilobyte, megabyte, gigabyte. Nah, itu kan hafalannya tahu ya. Nah, 1 kilo 1000, 1 mega kan 1000 kilo, berarti 1000 kali 1000 sejuta, giga berarti kan 1000 mega dan seterusnya. Itu ada baiknya dihafal, tapi kalau untuk analogi pakai aja hard disk atau apa. Gampang ngingetnya. Oke? Aman nggak? Oke. Ada lagi?
Oh, mungkin untuk ini ya, kayak mega, giga, terus kayak yang tadi nano, pico, apapun itu cuma prefiks ya, nama depan satuan. Jadi dia itu menyebutkan kayak nilainya aja. Mega kan ada mega electron volt di sini contohnya, atau tadi kayak storage megabyte itu aja. Yang penting ada mega. Meganya itu 10⁻6. Giga juga sama, giga electron volt ada, giga apa? Gigabyte ada. Nah, itu yang penting giganya itu 10⁻9. Nano juga ada nanometer, nanogram, nanosekon. Yang penting nanonya itu 10⁻⁻9. Jadi eh, prefix atau nama depan satuan itu cuma ngomongin nilai dari besaran yang diomongin kayak gitu. Ya. Jadi nggak harus nano itu mesti nanometer, nggak harus. Yang penting nanonya itu 10⁻9, belakangnya itu terserah mau meter, mau gram, mau sekon itu terserah ya. Eh itu perlu diketahui juga. Oke, kalau nggak ada lagi, kita lanjutkan ke bahasan yang berikutnya ya, terkait ke efek Compton. Nah, ini juga bisa keluar ya di sini, efek Compton. Efek Compton ini sederhana, ini adalah terhamburnya elektron, terhamburnya foton ketika menumbuk elektron yang diam biasanya di sini. Kita nggak ngomongin elektron yang sedang bergerak untuk efek Compton ini, kita ngomongin elektron yang diam ya. Nah, persamaannya di sini atau pergeseran Compton itu dituliskan dengan delta lambda, atau maksudnya lambda aksen dikurang lambda 0, itu adalah H per MEC dikali 1 kurang cos theta. Ya, di sini. Jadi persamaan ini dia nunjukin aja, kalau misalkan kita tembak elektron dengan suatu foton, nanti fotonnya bergeser panjang gelombang jadi berapa? Atau kasaran visualnya itu berubah warna ke apa, itu juga bisa. Karena panjang gelombang kan berkaitan dengan warna ya, itu juga bisa. Delta lambda itu yang sudah kita sebut dengan pergeseran Comptonnya. Pergeseran Compton atau perubahan panjang gelombang si foton. Lambda aksen tentu saja lambda foton yang akhir atau lambda foton terhambur. Si lambda 0 itu lambda foton awal. HMEC udah tahu lah ya, nggak usah saya tulis lagi. ME-nya di sini mungkin ini massa elektron ya yang diomongin. Massa elektron ini biasanya dikasih, atau kayak tadi, mungkin kayak yang di soal nomor 3 tadi. Theta ini adalah sudut hamburannya. Sudut hamburan Compton. Nah, ada beberapa yang perlu diketahui dari sini. Pertama, yang pasti, namanya hamburan Compton di sini, itu kan foton menumbuk elektron. Habis itu kan elektronnya mungkin bergerak, fotonnya akan terhambur. Nah, jadi konsepnya di sini, itu energi foton awal akan digunakan untuk menggerakkan si elektron. Artinya apa di sini? Energi foton yang akhir itu akan berkurang. Akibatnya, kalau energi fotonnya berkurang, berarti panjang gelombang yang akhir pasti lebih besar dari panjang gelombang yang awal. Karena energi foton yang akhir berarti kan akan lebih kecil dari energi foton yang awal. Idenya begitu. Nah, apa artinya di sini? Pasti delta lambda yang kita dapatkan itu lebih dari 0. Atau lambdanya pasti membesar. Jadi katakanlah awalnya 100, katakanlah. Akhirnya bisa aja 200 kayak gitu. Kalau misalkan akhirnya jadi 50, nggak bisa. Karena apa? Kalau fotonnya tambah pendek, berarti kan energinya naik. Energi naik dari mana di situ? Nah, jadi energinya harus turun ya di sini. Atau delta lambdanya pasti lebih dari 0. Oke, dari situ. Nah, apa syaratnya kalau delta lambdanya lebih dari 0? Lebih dari 0 itu perlu diartikan juga ya. Jangan
jangan kaku sama matematik, diartikan aja. Lebih dari 0 kan artinya positif kan? Nah, jadi gimana biar persamaan ini positif? Yang mengatur dia positif atau negatif itu cuma si 1 kurang cos theta ini kan, letaknya positif atau negatif. Karena kalau ini pasti positif, ini positif, ya tinggal ini dong, yang mengandung positif atau negatif. Biar delta lambdanya lebih dari 0, agar delta lambdanya itu lebih dari 0, maka saya punya delta lambda sama dengan H per MEC 1 kurang cos theta harus lebih dari 0. Bagian mana yang bikin lebih dari 0? Yang ini tadi. Maka 1 kurang cos theta-nya harus lebih dari 0, atau cos theta-nya berarti harus kurang dari 1 di situ. Oke, cos theta-nya harus kurang dari 1, yaitu wajar ya di sini. Nah, terus ada juga syarat tambahan, theta maksimum yang dicapai itu adalah ketika foton berbalik arah. Berbalik arah itu bukan belok ya, beda. Kalau belok itu ya mungkin nyamping atau apa, balik arah itu kalau ke depan ya musuhnya ke belakang di situ. Berarti theta maksimum itu ada pada 180 derajat. Oke? Jadi itu. Jadi nanti kalau misalkan diomongin kondisi kondisi maksimumnya, ya maksudnya foton berbalik arah, tetanya pasti dipasang 180 derajat. Cosnya berarti kan -1 ya, kayak gitu. Ya udah ini aja sih untuk yang perlu diketahui tentang efek Compton ya. Persamaannya tentu saja, terus maknanya apa di sini, pergeseran Compton tadi cuma lambdanya nambah besar berapa kayak gitu, dan nilainya kan pasti positif ya di sini karena lambdanya pasti akan lebih besar karena energinya berkurang dari situ. Nah, syarat-syaratnya kita bisa cek dari sini. Cos theta-nya kita cek kurang dari 1 apa enggak. Dan theta maksimum yang bisa dicapai itu 180 derajat atau pas balik arah. Langsung aja kita terapkan di contoh soal. Bentar, dari soal mana ya enaknya? Ini soal kuis aja ya. Saya ambil dari soal kuisnya Pak Trianta. Bentar. Ini soal kuis 3 kelas Pak Trianta ya. Saya lupa K berapa, K01 atau berapa sih gitu. Oke, nomor 3. Sinar X yang A ya, sinar X dengan panjang gelombang 100 piko dihamburkan oleh elektron terluar dari atom karbon. Tentukan pergeseran Compton jika sudut hamburnya itu 60 derajat. Yang B, pertanyaannya, mungkinkah sinar gamma dengan panjang gelombang 10 piko dapat dihamburkan dalam atom karbon sehingga panjang gelombangnya jadi 9,67? Jelaskan. Dikasih HC-nya itu 1240, massa elektronnya tadi 0,51 megaelektron-volt per C kuadrat. Nah, kita lihat yang A dulu. Pertanyaannya tadi, kalau misalkan lambda 0 ya, maksudnya lambda awalnya itu 100 piko, pertanyaannya itu dengan theta 60 derajat, pergeseran Comptonnya delta lambda itu berapa? Nah, delta lambda kan nggak bergantung pada lambda 0 kan, cuma bergantung pada H, MC, dan seterusnya. Jadi di sini kita bisa tuliskan saja delta lambda adalah H per MEC dikali 1 kurang cos theta. Nah, kayak tadi lagi cara mainnya. Kita kan dikasihnya HC, satuan massa elektronnya juga per C kuadrat. Caranya gimana ya? Kita kaliin aja atas sama bawah dengan C gitu. Biar atasnya itu jadi HC, bawahnya kan jadi MEC kuadrat kali 1 kurang cos theta. Nah, ini kan masuk HC-nya itu kan 1240.
Yang massa elektron hati-hati, ini kan mega elektron volt, jangan lupa. Berarti ini massa elektronnya sama aja 0,51 dikali 10 pangkat 6 elektron volt per C kuadrat. Biar nanti elektron volt bagi elektron volt hilang, tinggal kita mikirin angkanya aja ya. Jadi yang bawah 0,51 kali 10 pangkat 6 elektron volt per C kuadrat dikali C kuadrat. Yang atas itu 1240 elektron volt nanometer. Yang sini kan 1 kurang cos 60. Nah, cos 60 kan gampang ya. Setengah. Berarti kan yang ini setengah. Terus satuan bisa dilihat. Elektron volt bagi elektron volt hilang. Per C kuadrat kali C kuadrat hilang. Berarti tinggal nanometer kayak gitu. Ini tinggal ngitung angka aja berarti. Boleh ditulis ulang kalau misalkan mau sama ini. Berarti 1240. Ini udah nano ya. Per 0,51 kali 10 pangkat 6. Yang ini 1 kurang setengah. Setengah kan ya. Berarti delta lambdanya itu adalah. Langsung aja. Ini udah ada kuncinya. Itu 0,121 kalau dihitung. 0,121 keluarnya nanometer. Ini udah betul. Atau kalau misalkan mau diubah juga bisa. Gimana? Ini kan piko ya di sini. Kita samakan aja jadi piko di situ. Sorry bentar. Saya salah baca ini. Sorry. Ini harusnya 1,21 10 pangkat min 3. Nah, sorry. 1,21 10 pangkat min 3 nano. Nah, ini ya. Nah, ini biar enak karena lambda nolnya piko, ya kita samain aja ke piko. Itu berarti 1,21 pikometer. Oh, ini kenapa kok jadi ini? Ingat aja kayak tadi. Tadi kan kita tahu 1 nano itu kan 10 pangkat min 9 meter. 1 piko kan bawahnya lagi kan ya? 10 pangkat min 12 meter. Berarti kan ini nano itu kan atasnya. Ke piko itu kan bisa dilihat selisihnya 3. Kalau saya mau turunkan ke bawah, berarti kan ya dikali 10 pangkat 3 kan? Nah, berarti tinggal nano ke piko kali aja 1000. Berarti jadinya ya 10 pangkat min 3-nya hilang. Jadi 1,21 piko. Kalau misalkan bingung, bisa juga ubah dulu ke meter, baru balikin ke piko. Itu juga bisa. Jadi maksudnya, kan tadi dapatnya delta lambda itu 1,21 10 pangkat min 3 nano. Nanonya itu kan 1,21 10 pangkat min 3. Nanonya itu 10 pangkat min 9 meter. Nah, jadi kan kita dapatnya 1,21 10 pangkat min 12 meter. Nah, kalau mau ke piko, berarti kan 10 pangkat 12. Berarti 1,21 kali 10 pangkat min 12 kali 10 pangkat 12 piko. Ya, ini kan 10 pangkat min 12, 10 pangkat 12 hilang ya. Jadi 1,21 piko. Nah, itu kalau bingung, bisa kayak gini caranya. Ubah dulu ke meter, baru ubah ke yang lain. Jadi kayak meter itu apa ya? Transitnya gitu lah ya. Satuan S itu jadi transit, habis itu ubah kemana terserah. Nah, tapi kalau udah tahu ini, bisa aja langsung kayak gitu. Oke? Itu untuk yang A. Jadi tinggal compute delta lambda aja. Soal yang A ada pertanyaan dulu mungkin? Ada? Oke, kita lanjut ke yang B ya. Yang B itu tadi apa pertanyaannya? Mungkinkah sinar gamma dengan panjang gelombang 10 piko dapat dihamburkan elektron dalam atom sehingga panjang gelombangnya berubah jadi 9,67? Nah, jadi pertanyaannya sederhana ya. Walaupun kalimatnya panjang, intinya kalau lambda awalnya 10 piko, bisa nggak lambda akhirnya jadi 9,67? Gitu ya. Jadi pertanyaan simpelnya, jika lambda 0 sama dengan 10 piko, dapatkah atau mungkinkah ya lambda aksen itu menjadi 9,67 piko? Pertanyaannya itu. Nah, gimana bisa
secara matematik lalu dijelaskan juga secara fisis itu juga lebih baik. Nah, jadi pertama secara matematik dulu. Pertama kalau kita cek delta lambdanya di sini, delta lambda itu kan tadi lambda aksen dikurang lambda 0. Ini kan kita tahu 9,67 dikurang 10. Ya 0, berapa? 0,33 ya. Dan ini min ya, sorry. Min 0,33 hingga 3 piko dan ini kan kurang dari 0. Kita tahu delta lambdanya kurang dari 0. Nah, lalu kita cek dari sini. Kok delta lambdanya kurang dari 0? Nah, menjelaskan fisisnya agak belakangan. Biasanya orang lebih yakin kalau orang teoretik ya, bukti matematisnya mana di situ. Apa yang membuat dia negatif atau positif itu sih cos theta-nya tadi. Jadi mungkin kita bisa kaitkan cos theta dengan delta lambda ini. Kita pasang delta lambda sama dengan H per MEC dikali 1 kurang cos theta. Kita tadi dapatnya kurang dari 0 kan? Nah, kita tahu ini positif, ini positif, berarti cuma 1 min cos theta yang mempengaruhi. Jadi 1 kurang cos theta kurang dari 0. Terus 1 ini kalau diubah berarti cos theta itu lebih dari 1. Yang mana kan nggak ada di sini secara real ya. Tidak ada theta real yang memenuhi kondisi ini. Maka di sini hamburan Compton atau efek Compton tidak dapat terjadi ya di sini. Sorry, macet. Hamburan Compton tidak mungkin terjadi. Oke, itu secara matematik. Jadi cos theta-nya harus lebih dari 1 kan nggak ada di situ ya secara real. Jadi hamburan Comptonnya nggak ada, nggak bisa terjadi. Nah, gimana secara fisis? Jelaskan juga lebih baik di situ. Secara fisis, jika lambda aksen kurang dari lambda 0, maka namanya lambda ingat berbanding terbalik dengan energi. Kalau energi akhirnya, lambda akhirnya lebih kecil, berarti energinya lebih besar kan? Nah, di situ. Maka energi foton akhir itu lebih besar dari energi foton awal. Yang mana sehingga foton memperoleh tambahan energi. Nah, ini dari mana tambahan energinya? Harusnya kan kalau ini efek Compton, dia kan menabrak elektron. Elektronnya yang dikasih energi. Si fotonnya harusnya kekurangan energi dong dari situ. Nah, ini malah memperoleh tambahan energi yang mana ini tidak fisis ya. Yang mana tidak memungkinkan dalam peristiwa ini. Oke. Nah, jadi secara matematiknya ada, cos theta-nya lebih dari 1 yang mana nggak boleh. Fisisnya ada, harus ada tambahan energi yang mana kan nggak mungkin di sini. Oke, jadi kita punya 2 argumen. Itu untuk contoh soal efek Compton. Ada pertanyaan dulu mungkin sampai sini? Nggak ada? Oke. Kalau nggak ada, kita coba ini ya, soal dari modul. Modul ada kebetulan soal tentang efek Compton. Nah, ini saya ambil soal modul 3 nomor 3 ya di sini. Ini ada efek Compton di sini. Bentar. Ini soalnya agak panjang, ya bacanya lumayan ya di sini. Tapi kita cuma bahas soal yang B ya, yang A itu nurunkan kayaknya terlalu panjang itu untuk kita bahas. Nanti niatnya saya bahas juga terkait Bragg ya, tentang difraksi elektron untuk material. Nah, itu
salah satu bahan ujian yang lumayan favorit di sini. Oke, jadi ini saya ambil soal modul 3 tahun 2025 nomor 3B yang saya ambil. Kalau untuk bacaannya secara sederhana, hamburan Compton adalah fenomena kuantum fundamental ya. Terus energi kinetik maksimum yang dapat diperoleh elektron yang terhambur terjadi ketika foton terhambur pada sudut 180, hamburan balik. Energi kinetik maksimum ini disebut Compton Edge ya di sini. Compton Edge merupakan karakteristik penting dalam spektroskopi dan seterusnya. Yang A disuruh nurunin, nah ini lumayan gampang, mungkin bisa dipelajari sendiri di solusi ya. Nah, yang B aja terkait penggunaan konsepnya dari sini. Suatu pengukuran spektroskopi sinar gamma dilakukan dengan menggunakan detektor scintillation dengan Compton Edge 520 kilo electron volt. Berapa panjang gelombang dan energi dari sinar gamma yang datang? Nah, gimana nih dari sini? Jadi konsepnya itu ini kan dikasih Compton Edge ya. Tadi yang perlu diketahui Compton Edge itu adalah energi kinetik maksimum. Aduh, bentar. Kinetik maksimum dari elektron ketika hamburan Comptonnya mengalami theta sebesar 180 derajat atau balik ya di sini. Nah, itu sebetulnya udah dikasih persamaannya ya dari sini, disuruh nurunin Eka sama dengan sekian sekian sekian, kita tahu ini. Nah, pertanyaannya itu dikasih kalau untuk kondisi Compton Edge dengan energi kinetiknya itu sebesar 520 kilo elektron volt atau kilo sama aja dengan kayak kilogram, kilometer itu artinya 1000. Berarti 520 kali 10 pangkat 3 elektron volt. Ditanyakan lambda yang digunakan itu berapa dari situ. Oke, nah jadi ini tinggal masukin aja ya ke persamaan ini. Pakai yang mana di sini? Apakah pakai yang HF per sekian atau 2E gamma per sekian? Ini kurang lebih sama aja ya sebetulnya. Ya tinggal masukin aja dari situ. Mungkin kita berurusan dengan persamaan kuadrat, bisa aja. Kita coba masukin ya. Jadi kita tahu kinetiknya itu adalah 2E gamma kuadrat per 2E gamma ditambah MC kuadrat. Kita maunya E gammanya ini. Jadi kita pindah-pindah ruas saja dulu, itu juga bisa. Berarti 2E gamma ditambah MC kuadrat dikali Kmax itu sama dengan 2E gamma kuadrat. Ini tinggal uraikan aja. Kayaknya ini jadi persamaan kuadrat ya di sini. 2E gamma Kmax ditambah MC kuadrat kali Kmax itu sama dengan 2E gamma kuadrat. Bikin persamaan kuadrat 2E gamma kuadrat. Saya pindah ke sana semua berarti min ya. Min 2E gamma Kmax dikurang MC kuadrat Kmax itu sama dengan 0. Ya kan? Ini mungkin duanya dibuang aja. Saya bagi 2. Atau langsung masukin aja ke persamaan ABC itu juga bisa. Jadi kalau mau pakai ABC, anggaplah energi foton ini sebagai variabel X. Katakanlah biar kebayang ya. Jadi ini kayak AX kuadrat ditambah BX ditambah C gitu. Jadi dalam kasus ini cocok-cocokin aja. A-nya 2, B-nya itu kan berarti 2 Kmax, min 2 Kmax, C-nya berarti kan ya semua ini. Berarti kalau mau persamaan kuadratnya, berarti kan E gamma itu adalah min B. Mungkin saya tulis ABC-nya dulu kali ya. X12 adalah min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Ya, diingat.
Tinggal ganti aja A, B, C-nya sesuai dengan yang ini. Berarti dari sini E ngamanya itu adalah sebagai X-nya ya. Min B-nya itu min 2K max plus minus akar B kuadrat. Berarti min 2K max kuadrat min 4AC. 4 kali A-nya 2 kali C-nya yang ini semua min MC kuadrat max per 2A, 2 kali 2. Nah, ini kita dapat si energi fotonnya ini bisa dirapiin semua. Energi fotonnya kan bisa diubah jadi Hc per lambda kan ya. Hc per lambda sama dengan 2K max plus minus akar. Ini diberesin. Berarti kan ini 4 ya. 4K max kuadrat min kali min plus 8 MC kuadrat K max per 4. Ini tinggal solve aja sebetulnya. Tadi kan dikasih K-nya sekian, 5, 20, 10 pangkat 3. Masanya kan massa elektron ya. Massa elektron kan kita tahu ambil aja yang tadi 0,511 mega elektron volt per C kuadrat atau 0,511 kali 10 pangkat 6 elektron volt per C kuadrat. Ini massa elektron. Nah, jadi tinggal masukin aja 2 kali 5, 20 kali 10 pangkat 3 plus minus terus akar 4 kali K-nya tadi 5, 20, 10 pangkat 3 kuadrat ditambah 8 kali tadi 0,511 10 pangkat 6. Satuannya ini semua elektron volt ya. Ini kan tadi elektron volt, ini elektron volt. Ya udah kita ngitungnya dalam elektron volt di situ ya. K max-nya tadi itu berapa? Berapa sih tadi? 520, 10 pangkat 3 per 4. Nah, ini nanti tinggal dihitung aja. Nanti tinggal diotak-atik dengan Hc sama dengan 1240 elektron volt nano. Ya, ini nanti dari sini dapat Hc per lambda sama dengan berapa. Nanti lambdanya sama dengan berapa. Gampang ya? Ini satuannya pasti akan keluarnya nano. Nah, nanti urusan ngubah ke gamma itu kan kecil ya. 10 pangkat berapa sih? Min 12 atau min berapa? Min 13 ya. Nanti tinggal sesuaikan aja. Tapi intinya di situ. Kalau ketemu persamaan kuadrat yang kayak gini ya anggaplah si yang kita cari atau apa itu kan si E gamanya ya jadi X gitu. Nah, tinggal cocokkan aja AX, BX sama C. Oke. Ada pertanyaan dulu mungkin? Nggak ada? Oh, untuk tandanya saya lupa. Ini kan plus minus ya. Memang secara matematik plus minus, tapi secara fisik ya kita maunya kan energi yang positif ya di sini. Kemungkinan besar kalau kita ambil negatif di sini kayaknya hasilnya negatif juga. Jadi kita ambilnya yang positif aja ya. Nah, jadi kita ambilnya yang cukup yang positif. Jadi ya ketemu lambdanya berapa dari situ. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, ya kita lanjutkan ke contoh soal mungkin terakhir kali ya untuk model diffraksi Bragg dari sini. Saya ambil dari sini aja. Contoh aplikasi di sini hukum Bragg. Jadi di sini ketika elektron ditembakkan ke suatu material atau biasanya kita pakainya kristal ya di sini akan membentuk pola difraksi. Nah, si pola difraksi ini yang nanti kita pelajari
untuk menentukan bentuk kristalnya seperti apa, geometrinya. Fun fact-nya kalian akan dapat ini di ECVIS 2. Nah, ECVIS 2 itu berarti kapan? Tahun depan ya, semester 5. Persamaannya langsung aja ya di sini untuk difraksi baknya. Pertama harus tahu persamaan difraksinya. Difraksinya itu kita kalau ngomongin pola ya pola terang ya di sini. Pertama untuk selisih lintasannya itu adalah delta S, itu pasti D sin theta. Akhirnya bergantung pada D sin theta. Nah, tapi di sini untuk brak itu ada pengali 2 dari sini. Kenapa? Karena dia kan datang dan pergi ya. Jadi ada pengali 2 di sana. Bentar, ini harusnya ada pengali 2 D sin theta. Yang mana ini nanti kita akan sama dengankan lagi dengan N kali lambda. Lambdanya apa, N-nya apa, nah nanti kita lihat. Di sini idenya, kalau misalkan kita bikin kristal, katakanlah, nah, gini, syaratnya ya. Jadi nanti fotonnya itu datang, lalu kan nanti mantul, ya ini apa D yang kita bicarakan, itu kayak selisih apa ya, selisih antar bidangnya, si tetanya itu ya sudut difraksinya, terus lambda yang digunakan itu biasanya lambda elektron. Oke, D itu apa jarak antar bidang, kristal, terus habis itu theta sudut difraksi braknya, N itu adalah orde ya, orde apa ya, orde polanya. Biasanya ya 1, 2, 3 kan, 1, 2, 3 dan seterusnya. Di TPB kalau nggak salah udah. Lambda ini adalah panjang gelombang elektronnya yang kita gunakan. Nah, biasanya permainannya di panjang gelombang elektron. Panjang gelombang elektron kan nanti memanfaatkan de Broglie kan di sini. Nah, permainannya adalah ini. Bentar, ini menggunakan de Broglie. Jadi biasanya yang ditanyakan itu terkait panjang gelombang elektron, nah hubungannya pasti momentum elektron, energi kinetik elektron, dan seterusnya. Mungkin langsung aja ke aplikasi soalnya ya. Saya ambil dari ini aja, dari boson yang 2 tahun lalu. Nah, ambil dari sini ya. Bentar. Ini saya screenshot aja yang komplit sekalian. Nah, terus diambilnya yang nomor 2B. Oke. Oke, jadi ini soal UTS. UTS tahun 2023, 2024. Maksudnya kan kalau dulu Vismod ini semester genap. Nah, jadi ujiannya tahun 2024. Oke. Nah, soal nomor 2B yang kita bahas. 2A itu suruh buktiin Compton. 2B ini yang diomongin di fraksi brak tadi. Nah, jadi dikasih gambaran kurang lebih kayak gini ya untuk difraksinya. Pertanyaannya kayak gini, jika dari eksperimen tersebut diperoleh hasil D sama dengan 1 nano, alfanya 30, maksudnya alfa sudut difraksi ya. Nah, terus yang menghasilkan intensitas berkas elektron terhambur yang paling maksimum untuk orde ke-1, tentukan yang pertama panjang gelombangnya berapa yang dipakai, yang kedua energi kinetik elektronnya berapa. Oke, jadi dari soal nomor 2B ini kita tahu dikasih sisinya ini itu 1 nano. Nah, mungkin dibiarin aja dulu nggak apa, karena bayangan kita panjang gelombang, oh paling nano juga kan, biarin aja. Terus untuk sudut hamburannya di sini, kok hamburan difraksi ya, alfa 30 derajat, atau tadi sinusnya theta, sama aja. Terus untuk orde ke-1,
Nah, maksudnya di sini N sama dengan 1. Pertanyaan yang A itu lambdanya sama dengan berapa? Nah, di sini kan kalau kita ngomongin lambdanya dari mana itu bisa dua sebetulnya. Dari de Broglie, ya kan, H per P, atau dari difraksi berat yang kita ketahui. Cuma kan kalau ngomongin H per P itu kan ditanyakan di nomor 2, ya kan, energi kinetiknya berkaitan dengan momentum. Jadi kira-kira kita lewatnya difraksi dulu. Difraksi berat dia ngomongnya D sin theta, 2 D sin alpha sama dengan N kali lambda. Berarti sederhana saja, lambdanya itu adalah 2 D sin alpha per N. Ya tinggal masukin aja kan ya. 2, D-nya 1, D-nya nano ya. Jadi saya biarin aja satuannya nanti nano, sin 30 per N yang kita bicarakan 1. Berarti ya udah, sin 30 kan setengah. Berarti 2 kali setengah, 1 bagi 1, 1. Ya kan? Lambda yang kita gunakan adalah 1 nano. Sederhana. Oke? Itu adalah lambda yang kita gunakan. Nah, baru B. Kinetik elektronnya berapa dari situ? Energi kinetiknya si elektron itu sama dengan berapa? Nah, dari sini energi kinetik itu pasti berkaitan dengan momentum. Gimana cara kita tahu momentumnya dari sini? Ya kita hubungkan dengan de Broglie. Karena kita tahu panjang gelombangnya 1 nano. Kalau kita main H per P kan nanti dapat momentumnya tuh. Nah, terus kita tinggal hitung aja dari situ ya. Pertama dari de Broglie kita tahu P itu sama dengan H per lambda atau lambda sama dengan H per P ya terserah ya. Di sini saya langsung tuliskan aja P sama dengan H per lambda. Nah, terus kita tahu apa lagi? Energi kinetik itu kan tadi setengah mv kuadrat atau sama aja dengan P kuadrat per 2 ME ya dari situ. Nah, di sini emang nggak dikasih, saya lupa dikasih apa nggak untuk massa elektron atau ya dan seterusnya. Mungkin untuk hafalan aja kayak tadi ya, massa elektron ambil aja dalam elektron volt itu 0,511 kali 10 mega elektron volt aja. Mega elektron volt per C kuadrat. Itu boleh. Kalau misalkan mau pakai kilo, ini lumayan berat, itu 9,1 10 pangkat min 31 kilogram. Nah, itu juga bisa. Terserah aja sih sebetulnya. Mungkin kita transform dulu biar enak kita pakai yang mana, oke? P-nya kan kita tahu itu adalah H per lambda. Kita tukar aja dari sini. Itu berarti H per lambda kuadrat dibagi 2 ME. Tentu saja yang atas kan H kuadrat, yang bawah kan lambda kuadrat ya dari situ. H kuadrat per 2 ME lambda kuadrat. Nah, mungkin kita manfaatkan aja yang ini. Kenapa? Karena kan kita tahu HC yang kayak tadi itu kan berapa? 1240 elektron volt nanometer. Nah, jadi kita munculkan aja kalau ini H kuadrat berarti saya butuh yang atas C kuadrat, bawah saya kalikan juga dengan C kuadrat dong kayak gitu. Nah, jadi saya kalikan C kuadrat per C kuadrat. Yang atas saya akan dapatkan HC kuadrat, yang bawah 2ME kuadrat kali lambda kuadrat. Nah, lambdanya apakah perlu diubah? Bisa dilihat ini kan satuannya nano ya. Nah, lambdanya nano aja nggak masalah. Nah, jadi gampang ya di situ. Maka kita tinggal hitung. HC-nya itu berarti 1240 elektron volt nanometer dikuadratkan per yang bawah 2 massa elektron yang tadi ya. Ini 0,511 mega. Jangan lupa kali 10 pangkat 6. Berarti 0,511 kali 10 pangkat 6 elektron volt per C kuadrat dikali C kuadrat yang ini. Lambdanya itu kan 1 nano dikali 1 nanometer kuadrat. Nah, bisa dilihat dari satuannya aja. Kita bahas satuan dulu ya. Aduh, kenapa ini?
Ini per C kuadrat kali C kuadrat hilang, ya kan? Nanometer kuadrat, kan ada dikuadratin, bawah juga nanometer kuadrat, pasti nanometernya hilang dari sini. Terus bisa dilihat ini yang atas itu kan elektron volt kuadrat, yang bawah kan per elektron volt. Berarti kan elektron volt kuadrat dibagi elektron volt ya tinggal elektron volt aja kan. Nah, jadi yang bawah hilang, tinggal elektron volt biasa dari situ. Maka energi kinetiknya akan keluar dalam satuan elektron volt. Jadi kita hitung aja 1240 kuadrat per 2 kali 0,511 kali 10 pangkat 6. Nah, ini udah beres satuannya nanti elektron volt. Ini nanti bisa dihitung ya, hitungannya sederhana di sini. Kuadrat dibagi 2 kali 0,511 kali 10 pangkat 6. Kisarannya 1 koma ya. Jadi energi kinetiknya adalah 1,504 elektron volt. Oke, itu untuk jawabannya yang nomor 2B. Kalau misalkan mau pakai SI bisa aja, tinggal sesuaikan aja apa yang diketahui di soal gitu. Kalau mungkin tadi kayak elektron volt atau apa ya sesuaikan. Kalau pakai yang pakai SI 6,63 ya sesuaikan aja kayak gitu. Yang di bosan agak beda, itu kan saya pakainya SI ya di situ dan SI-nya saya ambil H-nya itu 6,6. Kan biasanya 6,62 atau 6,63. Kalau itu misalkan 6,63 ya agak naik dikit nilainya. Jadi seenggaknya samalah 1,5 dari situ. Oke, itu aja. Ada pertanyaan dulu mungkin? Oke. Nah, Kak, mau nanya, Kak. Oh ya silakan. Eh, untuk memakai Bragg equation itu nggak pakai keseluruhan panjangnya ya, kayak yang masuk ke dalam kristal, cuma yang dalam ya isinya aja. Yang mana maksudnya? Oh, ini. Maksudnya kalau kristalnya panjang banget, kita pakai semua gitu. Ya kan yang dipakai highlightnya itu desintetanya itu nggak keseluruhan panjang yang di dalam kristalnya, cuma sebagian aja, ada sebagian yang nggak kemasuk tuh. Ya, kita pakai yang ini aja. Maksudnya itu. Nggak Oh, sih. semua ini gitu. Oh, bukan bagian itu yang aku bilang yang segitiga kecil tuh. Segitiga kecil, bentar. Saya zoom ya. Aduh, mana nih kamera? Yang mana? Ini kan segitiga kecil. Kan ada belah ketupat di tengahnya sama segitiga kecil di kiri sama kanannya kan tuh. Ini. Ya, itu panjang segitiganya itu nggak termasuk dalam breaknya juga. Oh, itu. Oke. Nah, jadi yang kita pakai itu adalah selisih ini ya, selisih jaraknya. Selisih jarak yang ditempuh si dua foton ini. Jadi kan ini ada foton satu atau elektron satu di sini ya, dan ini elektron dua. Maksudnya berkas elektronnya. Nah, yang membuat dia berinterferensi itu adalah selisih lintasan yang ditempuhnya. Kalau kita lihat ini kan masih sama ya, dua-duanya ini kan masih menempuh garis ini, ya kan? Hmm. Nah, jadi ini nggak dianggap. Bedanya kan cuma bagian ini aja. Nah, jadi yang kita hitung cuma bagian yang ini, yang saya kasih biru ya. Nah, jadi bedanya kan cuma di sini, dua ini. Nah, kayak gitu. Jadi kita bisa otak-atik. Ini kan D, kalau kita tarik ini panjangnya D. Terus untuk sudutnya itu berapa ini? Kalau alfa, alfa ini kan alfanya ada di sini sama. Nah, jadi alfa di sini, miringnya D di sini berarti kan ini adalah D sin alfa. Ada dua biji, berarti kan dua kali. Nah, selisih jaraknya adalah 2D sin alfa. Jadi yang mempengaruhi interferensi atau apa, selisih jaraknya. Kalau dilihat selisih jaraknya itu cuma muncul dari si segitiga yang ini ya, belah ketupat ini. Si segitiga ini kan masih ditempuh oleh keduanya, jadi ini nggak masuk hitungan kayak gitu. Itu ya. Oke. Eh, Sama ini Kak, ini kan
Untuk Bragg ini kelihatannya harus ada 2 elektron, namun kalau ternyata cuma 1 elektron itu gimana? Oh, ini gimana ya ngejelasinnya juga. Itu konsepnya itu kan dalam sekali waktu itu kan ditembakkan banyak berkas kan, bukan dalam eksperimen satu elektron cuma sekali habis itu apa satu berkas saja yang muncul enggak juga. Itu secara eksperimennya langsung banyak, jadi dilepaskan dari filamennya banyak elektron yang muncul. Nah, di situ berkasnya ada yang numpuk paling luar, ada yang dalamnya dan seterusnya. Jadi Bragg cuma mengambil oke, ambil aja 2 berkas elektron yang paling luar, interferensinya seperti apa, kayak gitu. Secara kan kalau misalkan garisnya cuma satu kan ya nggak bisa kan dari situ, nggak bisa apa berinterferensi. Itu ya. Dan untuk persamaannya ini udah apa ya udah paten juga sih. Langsung kita pakai desinal 2 desinal pas sama dengan n lambda, pakai aja langsung. Masih Kak. Oke, ada lagi mungkin yang lain? Untuk soal yang serupa mungkin di ini ya, di modul 3 ada juga nomor 6. Nah, itu nanti bisa dicoba sendiri ya. Kalau itu lebih kayak dibalik aja. Jadi yang soal nomor 6 itu diketahui energinya, ditanyakan lambdanya. Nah, berarti caranya dibalik aja kan kayak gitu. Dari energi kita tahu momentum, momentum kita tahu panjang gelombang. Nah, panjang gelombang ketemu, nanti masuk ke diversi Bragg kita tahu sudutnya. Nah, itu ditanyakan sudut nanti. Oke, sederhana aja. eh Ya kira-kira kalau nggak ada pertanyaan lagi, jadi bahasan yang untuk Tubai kali ini kurang lebih ini aja ya. Cukup sampai sini. Soalnya udah nggak kerasa juga udah hampir setengah 10. Ya kita cukupkan sajalah sampai sini. Oke, nanti untuk rekaman sama catatan saya share ke siapa ya? Yang tadi kontak saya si Hasnah aja. Ada di sini nggak? Nggak ada ya? Oh, ya udah nanti saya kasih. Oke, kalau gitu saya akhiri. Terima kasih. Semoga sukses ya untuk ujian Vismod besok. Kalkulator bawa aja semungkin diperlukan. Kalau misalkan nanti nggak kepakai ya udah nggak masalah kan. Tapi bawa aja. Kira-kira kan hitungannya perlu. Ya belajar dipelajari juga modul-modul misalnya atau dari boson yang tahun-tahun kemarin itu juga bisa. Oke, saya akhiri. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Makasih Kak. Yuk, Masih sama-sama. Kak. Yuk.